Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya tulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dengan obat-obatan anestesi ya. Jadi kan kemarin kita udah belajar tentang impuls, tentang neuron, implikasinya itu untuk apa sih? Untuk memahami kerja-kerja obat-obat, terutama salah satunya adalah obat anestesi. Jadi anestesi itu dia dibagi jadi dua ya. Ada yang umum, sama umum itu dia tidur. Jadi benar-benar dihilangkan kesadarannya. Dan lokal. Nah, obat-obat anestesi umum itu dibagi jadi dua, ada anestesi intravena dan ada anestesi inhalasi gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita masuk ke anestesi intravena. Obat yang pertama adalah propofol ya. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya ya, kayak susu ya, putih. Mungkin kalau ada yang pernah operasi, bisa lihat tuh kayak gitu bentuknya, putih gitu ya. Isiannya 10, sediaannya 10 miligram per mili, satu ampulnya itu adalah 10 mili, jadi 100 ya. Nah, dia menghasilkan anestesi yang memiliki efek hipnotik sedatif yang terbaik. Hipnotik sedatif itu adalah untuk tidur ya, bisa tidur gitu. Nah, terus pemulihannya juga cepat ya. Nah, karena dia efek hipnotik sedatifnya bagus, indikasinya adalah untuk induksi. Jadi induksi itu apa? Induksi itu adalah proses dari pasien itu sadar menjadi tidak sadar. Itu induksi. Misalnya dipakai untuk kalau mau operasi. Nah, operasi itu kan kadang ada yang cepat, ada yang lama, atau misalnya mau intubasi. Terintubasi itu kan di ICU juga bisa sehari, 2 hari gitu ya. Kondisi yang membutuhkan pasiennya untuk tidur terus gitu. Sehingga diperlukan dosis maintenance. Jadi kalau untuk induksi dosisnya 5-10, untuk maintenance dosisnya 4-12 mg per kilogram berat badan per jam atau bolus intermittent 50 mg. Jadi 50 mg 1 jam lagi masuk lagi 50 mg gitu. Nah, efek sampingnya apa dari propofol? Propofol ini dia harus digarisbawahi adalah apnu, jelas ya. Karena kan dia menurunkan pernafasan, tapi kan ada ventilator ya, kalau udah kepasang mah bisa dialih fungsikan gitu. Tapi yang penting lagi adalah bradikardi sama hipotensi. Jadi propofol ini harus boleh sih dikasih ke pasien yang hipotensi, tapi mungkin digabung dengan dobutamin yang kemarin udah belajar ya, gitu. Bisa digabung dengan dobutamin atau dopamin atau norepinephrine, tapi paling sering dobutamin, gitu. Jadi kalau pasien tensinya cenderung rendah, jarang, agak kurang direkomendasikan pakai ini. Kecuali kalau apa namanya, hitung-hitungannya lebih menguntungkan pakai propofol. Misalnya kalau dia pakai ketamin, ternyata pasiennya udah gagal napas, pakai ketamin makin banyak salivanya gitu, makin menutupi jalan napas, dia lebih baik pakai propofol gitu. Nah, nanti ada dijelasin ya ketamin habis ini. Terus ini kontraindikasi tapi relatif ya, kalau emang manfaat operasinya lebih besar dan nggak ada pakai yang lain gitu, ya ya udah apa boleh buat gitu ya. Nah, onsetnya cepet ya 30 detik gitu. Sama durasinya 3-10 menit. Sama metabolisme di hati, ekskresi di urin. Nah, ini adalah cara kerjanya si propofol ya. Propofol ini dia berikatan dengan reseptor ya. Reseptor nipropofol di sini sehingga kanal CL-nya terbuka. Kanal CL-nya terbuka sehingga CL bisa masuk dan terjadi potensial aksi gitu ya. Nah, tuh terjadi ini. Terjadi CL-nya banyak
mengaktifasi channel GABA sehingga pasiennya menginduksi untuk tidur. Nah, ini ketamin ya. Ketamin sediaannya kayak gini, kayak omeprazol ya. Jadi harus diencerin. Encerinnya pakai apa? 1 cc ketamin dengan 9 cc Aquades. Jadi totalnya 10 cc gitu. Terus ketamin ini banyak hoaxnya ya, dibilang obat bius buat kuda, buat gajah. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya buruk ya ketamin itu. Tapi ketamin ini mempunyai efek analgesik yang kuat, tapi hipnotik sedatifnya lemah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia bisa menghilangkan nyeri, tapi tidurnya nggak dalam, jadi harus dicampur sama yang lain, misal propofol. Karena kalau tidurnya nggak dalam, kalau pasien operasi ketika dibelek dia bisa bangun, gitu. Nah, terus indikasinya untuk apa? Bisa untuk dua-duanya ya, bisa untuk induksi, bisa untuk maintenance gitu. Dosisnya ini dibaca aja 1-5 mg per kilogram berat badan dewasa, kalau anak 1,5-2 mg gitu ya. Nah, ini efek samping yang harus kita garis bawahi. Halusinasi, jadi kalau kayak ada tuh gambaran ya di film-film dia operasi terus mimpi buruk, bangun dalam kondisi terkaget-kaget dengan jantung berdebar-debar, itu biasanya kayak ketamin tuh, kayak gitu. Halusinasi, kejang, kebingungan ya, takikardi. Nah, tapi bagusnya apa? Bagusnya ketamin itu dia tidak bikin hipotensi. Malah bagus kalau yang hipotensi, tapi bukan karena shock ya. Terus nadinya kan meningkatin nih, karena dia takikardi, jadinya tekanan darahnya malah meningkat gitu. Cuma kelemahannya adalah si ketamin ini bikin hipersalivasi. Saliva itu adalah air liur ya. Jadi air liurnya tuh banyak gitu. Pengaruhnya apa? Kalau misalnya pasien nggak sadar, itu kan nggak ada refleks menelan ya. Kalau salivanya banyak, dia bisa masuk ke belakang sehingga menutupi jalan napas ke paru-paru, bisa aspirasi. Tapi sebenarnya itu bisa disuction sih sebenarnya, tapi agak menyulitkan mungkin ya untuk masuk intubasinya, untuk memaintain saluran napasnya supaya tetap bersih harus di suction terus kan gitu. Jadi kalau kira-kira pasiennya itu yang mau dioperasi atau diintubasi itu adalah gagal napas gitu ya, pasien yang gagal napas ya kita jangan pakai ketamin, nanti malah hipersalivasi, malah makin nggak bisa napas. Nah, makin susah untuk pasang aksesnya gitu. Nah, terus sama ya, ini ke cara kerjanya. Kan sebelumnya udah pernah ada ya di pelajaran yang sebelumnya kalau ada jenis-jenis neuron. Ini salah satunya yang kayak gini nih, ini tempat kerjanya si ketamin. Ketamin tuh ngapain sih? Dia berikatan dengan reseptor N-metil di aspartat ya. Nah, sehingga GABA ini di vesikel nggak bisa keluar dan nggak bisa berikatan dengan reseptor GABA di presinap. Nah, kalau GABA nggak bisa berikatan dengan reseptor GABA, glutamat nggak bisa keluar. Kalau glutamat nggak bisa keluar, nggak ada impuls. Gitu. Sesederhana itu ya. Terus farmakokinetik tadi udah ya, metabolisme di hati, terus dikeluarkan lewat urin. Sampai sini ada yang mau nanya? Atau bingung? Atau kecepatan, atau kalau misalnya ada istilah-istilah yang tidak dimengerti, nggak apa-apa, tanya aja, misalnya kayak intubasi itu apa sih gitu, atau apa gitu, nggak apa-apa gitu. Gimana? Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Deh, lanjut ya. Nah, ini bukan ketamin, ini benzodiazepin ya. Jadi dia itu nggak bisa buat induksi benzodiazepin. Obat yang kalian tahu benzodiazepin itu apa sih? Contohnya paling gampang diazepam ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi mau kita kasih sebanyak apapun, dia bukannya tidur dalam malah meninggal gitu. eh dia nggak bisa, tapi dia bisa mendukung kerjanya si obat induksi, propofol, ketamin,
Gimana cara mendukungnya? Dia bekerja sebagai anti cemas dan juga muscle relaksan. Jadi kalau tergantung kondisi operasinya ya, misalnya pasiennya itu lagi operasi sesar gitu deh, atau ganti lutut, biusnya setengah badan. Ini nggak masuk di sini obatnya ya, masuknya di yang lokal. Kan yang atasnya masih sadar, pasien itu masuk ke ruang operasi, dengar bunyi-bunyi, mesin anestesi, nitut, nitut, segala macam ya, cemas. Bisa kita kasih diazepam. Drip ya, IV drip paling sering biar bisa bertahan lama. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya biusnya total kayak gini, nggak sadar, pengen masuk alat intubasi, masuk pasang ventilator, terus saluran nafasnya konstriksi terus, kita bisa kasih muscle relaksan. Muscle relaksan yang paling sering dipakai adalah ini dia, Milos, midazolam ya. Berapa? Ya tergantung operasinya ya, bisa 2 sampai 15, bisa paling sering sih 2 sampai 15 ya. Nah, efek sampingnya apa? Ya dia melemaskan otot ya. Melemaskan otot, bisa depresi pernapasan, tapi kan dokter pasang ventilator ya, jadi nggak masalah. Terus ini yang lainnya nggak ada yang khas ya, emang menurunkan tensi, tapi memang lebih menurunkan tensi itu propofol gitu. Nah, cara kerjanya gimana sih si midazolam ini atau benzodiazepin ya? Dia duduk di reseptornya CL, sehingga CL-nya nggak bisa masuk. Kalau CL nggak bisa masuk, nggak ada impuls. Udah, sesederhana itu. Ya, ini sama metabolismenya di hepar, sitokrom 34, sitokrom 2 ya. Ini ya udah, nice to know aja. Keluarnya dari urin. Ya. Nah, ini satu lagi, dua lagi sih sebenarnya, tapi yang ini tiopenton ini agak jarang dipakai. Ya, karena memang udah jarang sih, cuma karena emang ada obatnya, jadi kita harus tetap pelajarin ya. Jadi untuk induksi anestesi umum ada yang 2,5, ada yang 5%, 100 sampai 150, maksimal 500 ya. Terus bisa menyebabkan bronkospasme, jadi biasa dibarengin deh sama kayak muscle relaksan gitu ya. Nah, terus waktu paruhnya 10 sampai 12 jam lama ya. Dia metabolisme di hati, ekskresi di urin sama. Nah, ini adalah analgesik narkotik ya. Analgesik narkotik ini sering, tapi dia bukan buat induksi, dia untuk premedikasi. Premedikasi itu apa sih? Premedikasi itu adalah obat anestesi yang obat-obat yang diberikan untuk mendukung kerja obat anestesi. Misalnya apa? Ini salah satunya fentanyl. Fentanyl itu berfungsi sebagai analgesik. Jadi walaupun pasiennya tidur, kadang pasiennya kalau dibelek tuh masih bisa ngerasain sakit. Dan rasa sakit itu bisa membuat pasiennya menjadi terbangun. Ya, jadi kita harus kasih analgetik, terutama golongan narkotik. Dosisnya gimana? 1,5 mikrogram per kilogram berat badan. Ini itu merupakan obat keras ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian kerja di instalasi farmasi nanti entah itu IGD atau ruang operasi, biasanya ini ditaruh di lemari terkunci. Kecuali kalau ruang operasi setiap hari mungkin pakai ya. Jadi tapi tetap harus ketat nyimpennya gitu. Nah, kerjanya tuh gimana sih si fentanyl itu? Jadi ini adalah yang waktu itu kita pelajarin ya, presinap. Ini adalah posinap. Nah, di presinap tuh ada reseptor opioid. Nah, reseptor opioid itu ketika didudukin sama fentanyl, kalsium nggak bisa masuk. Akibatnya, glutamat yang ada di dalam vesikel nggak bisa eksositosis keluar. Nggak bisa berikatan dengan reseptor. Jadinya nggak ada impuls, gitu aja. Ya. Nah, kita sampai sini, ini langsung masuk, abis ini masuk ke anestesi inhalasi. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya.
Nah, anestesi inhalasi ini yang pertama adalah gas NO2, diperoleh dari memanaskan amonium nitrat 240, tapi kita udah nggak panas-panasin lagi, udah jadi tinggal pakai ya. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, lebih berat daripada udara. Jadi kalau misalnya nanti mungkin ada PKL ke ruang operasi, jangan duduk-duduk di bawah karena banyak gas-gas yang berat. Jadi kalau misalnya dia mungkin pasiennya tidur tapi ada yang dibuang juga kan gasnya gitu, bisa lebih banyak kita terhirup gitu ya. Dosisnya berapa? 60 sampai 80%, pemeliharaannya 30 sampai 50. Nah, ini dia analgetiknya baik, hipnotiknya kurang, tidak punya efek relaksasi. Jadi, ini enggak kita pilih misalnya operasi pakai gas doang. Bisa sih, tapi jarang. Paling sering tuh kombinasi. Misalnya induksinya pakai propofol 100 dengan Milo 1 ampul dan fentanyl 1 ampul. Terus operasinya mungkin akan berjalan selama 4 jam. Apakah propofolnya akan disuntikin lagi? Biasanya enggak. Kita langsung ganti ke gas. Gasnya ada macam-macam. Kita naikin konsentrasinya sesuai kebutuhan supaya pasiennya tidak bangun. Gitu. Nah, ini terus kemudian ada gas halotan. Udah jadi begini ya, gasnya nanti dipasang di mesinnya yang kayak gini. Nih, ini mesinnya. NO2 biasanya di sini, nih halotan, dexfluran gitu sesuai warna ya. Nanti tinggal diputer-puter aja di sini mau berapa persen gitu. Nah, halotan. Halotan ini cair, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mudah meledak. Dosisnya 2 sampai 4, volume persen, pemeliharaannya 0,5 sampai 2 gitu. Dia memang bikin tekanan darah turun ya. Makanya apa namanya? Kalau pasiennya tensinya rendah juga harus ada support yang tadi dibilang ya, Tubutamin atau apa. Emang dia bikin laju napas meningkat, volume tidal menurun, tapi kan nanti bisa dipasang di ventilator, kita setting aja volume tidalnya agak tinggi, laju napasnya biasa. Itu nggak apa bisa aja kok. Gitu. Isofluran, ether berhalogen tidak mudah terbakar, tidak berwarna, berbentuk cair, berbau tajam. Jadi ingat-ingat gas anestesi yang ada baunya, isofluran sama sevofluran. Ya, jadi kenapa harus diingat? Nanti paling nggak tahu sih pernah nggak? Kalau dulu entah perawat atau dokter yang masih pendidikan di rumah sakit itu biasa dikasih cium, bukan buat ngerjain, bukan, tapi paling enggak kita tahu baunya kayak apa. Jadi kalau ada kebocoran, kita bisa langsung buka jendela atau buka pintu gitu. Kenapa? Karena bisa teler nanti, sementara pasien belum dijahit gitu. Atau kita nyalain exhaust-nya atau kita ganti. Misalnya pertama pakai isofluran, ganti ke yang lain, ganti NO2, ganti apa gitu ya. Baunya tuh kayak bau buah gitu ya, kayak bau buah apel yang udah lembek tapi belum busuk, bau gitu deh, kayak bau fermentasi. Tapi mungkin kalau sevluran lebih ke manis ya, nanti akan sulit digambarkan sih, tapi seperti itu kira-kira baunya gitu ya. Di sini dia ada efek muscle relaksan ya. Terus sevofluran juga dia baunya lebih manis. Terus pemulihannya cepat, tidak nefrotoksik ya. Anak-anak tuh sering, jadi kayak kalau nangis kejer mau dioperasi, nggak bisa dimasukin propofol, pas dia nangis menghirup kan kasih sevluran, dia menghirup dia tidur gitu ya. Dexfluran mudah terbakar, tidak mudah meledak, induksinya sangat cepat, ada efek muscle relaksan ya. Ini dibaca aja sih. Enfluran juga sama, tidak mudah terbakar, tapi lebih cepat dari halotan. Ether juga, nah ether tuh yang sering-sering dipakai di film itu kalau ada sapu tangan ya. Tapi sebenarnya nggak semudah itu untuk menghilangkan kesadaran manusia gitu. Dosisnya 10 sampai 30, pemeliharaan 5 sampai 15. Ini alatnya ya. Gasnya bisa nanti ada apa, misalnya yang ini ungu nih bisa sevluran gitu ya. NO biasanya di sini. Ya alatnya tinggal putar-putar aja gitu. Sampai sini ada yang mau tanya?
Gimana? Mau nanya boleh, Bu? Iya, boleh. Kalau itu kan tadi, anestesi inhalasi ya, Bu. Iya, Sebenarnya walaupun melalui inhalasi sekalipun dia itu berefek nggak sih, Bu, ke ginjal gitu? Atau ada efeknya. Makanya tadi ada yang nggak nefrotoksik. Kalau Sevluran dia nefrotoksik ya, gitu. Ada kok. Jadi kan dia memang dimasukkan lewat inhalasi ya, tapi kan tetap dia beredar di darah dan dibuangnya dibuangnya melalui tadi kan metabolisme di hepar, dibuang di ginjal. Nih kayak ini menurunkan GFR gitu. Ada efeknya memang gitu. Bagus sih pertanyaannya ya. Gimana bisa diterima? iya, Bu, makasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, di tahapan anestesi, jadi induksi itu adanya di sini satu 2 gitu. Nanti kalau udah mulai hilang, mulai pembedahan, plana 1, plana 2, plana 3, plana 4. Nah, ini nih. Jadi kita tahu dari mana pasiennya tidur, terus anestesinya udah mau habis, udah mau bangun gitu. Jangan sampai dia bangun tengah-tengah operasi ya. Misalnya kita lihat refleks bola matanya tuh masih udah mulai ada. Kita mainin bulu matanya terus dia udah mulai bergerak di dalam kelopak mata tuh, itu berarti dia udah mau bangun. Atau minimal dia udah merasa kesakitan. Jadi nadinya itu naik, tekanan darahnya tuh naik. Padahal awalnya enggak gitu. Itu bisa kita tambah lagi obat-obat anestesinya gitu. Nah, ini lokal anestesi ya. Tadi kan udah yang umum, sekarang lokal. Nah, dulu itu ada kokain, prokain, sekarang udah zamannya lidokain dan kawan-kawannya. Anestesi lokal dibagi jadi 2 golongan, golongan ester sama golongan amida. Golongan ester ada prokain, klorprokain, tetrakain, benzokain, kokain. Nah, amida nih yang sering-sering dipakai zaman-zaman sekarang tuh lidokain, mevikapain, buvikapain, ropivakain. Nah, kalau yang Mevi, Bupi, sama Ropi tuh buat spinal. Paling sering ya. Ester, bedanya apa sih? Bedanya tuh masa kerja ya. Amida lebih lama. Jadi bagus kalau buat operasi. Jadi nggak usah diulang-ulang kalau buat spinal gitu. Kalau ngejahit juga nggak usah diulang-ulang. Jadi cuma sekali disuntik baal gitu atau sunat gitu. Terus udah sepanjang itu. Sering ya kalau misalnya ini pasien anak-anak habis sunatan massal, habis sunat masih bisa dadah-dadah tuh pulang. Pas sampai di rumah anaknya nangis karena lidoka ini udah habis efeknya gitu. Nah, ini anestesi lokal menghambat kanal natrium sehingga memblok induksi. Ya, yang waktu di awal banget pertemuan awal udah diomongin ya, lidokain di sini menghambat natrium, natrium nggak bisa masuk, nggak ada potensial aksi, kanal sebelahnya nggak kebuka, tidak ada impuls. Nah, terus absorpsinya di tempat ininya aja sih, di tempat luka. Misalnya mau ngejahit luka di sekitarnya berarti gitu. Bisa lebih bagus kalau ada penambahan vasokonstriktor. Jadi vasokonstriktor itu dia fungsinya kan pembuluh darahnya jadi mengecil ya. Jadi obat anestesinya tuh lebih lama terperangkap di jaringan sekitar yang kita inginkan gitu. Nah, tadi ya, ada anestesi topikal dioles, ada yang infiltrasi lokal, misalnya jahit luka, ada yang blok saraf perifer, misalnya sunat, tapi yang biusnya 1 kali doang, suntiknya. Terus sama spinal, bear block sama epidural ini advance ya, nanti bingung. Jadi udah ini aja yang paling sering-sering gitu. Nah, topikal itu dioles pada kulit, paling sering nama obatnya adalah EMLA ya. Misalnya pada anak bayi atau anak-anak yang nggak dipasang infus tapi dia berontak sakit gitu, atau pada orang-orang yang mau perawatan mikrodermabrasi, microneedle gitu-gitu, dikasih dulu tuh anestesi topikalnya EMLA. Mungkin dicampur ya dengan vaselin album dan clobetasol apa segala macam, terus habis itu dioleskan di muka, terus dikasih plastik dulu biasanya biar menyerap. Nah, setelah itu dibersihkan baru treatmentnya dimulai gitu ya biasanya.
Nah, IMLA itu terdiri dari apa? 2,5% lidokain, 2,5% prilokain. Ya, kalau infiltrasi lokal tadi ya, kalau mau jahit luka pakai lidokain, ditusuk yang mau dijahit. Kalau blok saraf perifer itu dia yang tadi pas sunat tapi suntiknya cuma 1 kali doang. Biar blok pada ekstremitas ya, pakai tourniquet, tapi ini jarang banget. Nah, epidural di rongga epidural. Nanti kita rongga epidural itu di mana? Nanti kita cari aja ya karena agak advance. Terus anestesi spinal ini yang sering untuk pasien sesar ya, di lumbal subarachnoid. Kita cari subarachnoid, jadi bukan di dalam sarafnya ya, di rongga subarachnoidnya kita suntikan gitu. Obatnya tadi bupivacain, ropivacain. Nah, lidocain jarang ya. Nah, ini obat-obat dan waktu kerjanya dibaca aja, nice to know ya. Efek sampingnya yang tadi cara cegahnya adalah diaspirasi dulu. Jadi jangan sampai kita menyuntikkan ke pembuluh darah karena bisa banyak efeknya. Kalau spinal bisa lumpuh gitu. Jadi kita harus tarik dulu jarum suntiknya, bukan jarum suntiknya sih, spet yang buat di belakang yang buat ngedorong itu kita tarik dulu. Ada nggak darah masuk ke dalam tabung suntikan kita? Kalau ada berarti kita nusuknya di pembuluh darah. Salah. Lepas, cari tempat baru. Gitu ya. Oke. Sekian. Gimana, ada yang mau tanyain? Gimana, ada yang mau tanyain? Gimana? Halo? Halo, halo? Belum sih Bu, belum ada Bu. Belum ada ya. Bentar, saya absen dulu ya. Dihayu ada? Hadir Bu. Anita? Hadir, Bu. Sylvia? Sylvia Yuni? Mala? Hadir, Bu. Muhammad Romli? Hadir, Bu. Yulita? Hadir, Bu. Rafelinda? Rafelinda nggak ada ya? Lulu? Lulu Ilmakun? Ayo dia? Hadir, Ananda? Bu. Ayo dia hadir ya. Ini Iya, hadir, Ibu. oke. Ananda Sela? Hadir, Bu. Sri Amalia? Hadir Bu. Oke. Iskandar Hakim? Hadir, Bu. Nia Febriana? Hadir, Bu. Azahra? Hadir. Mutiara Andini? Mutiara Andini? Ada Bu di partisipan. Oke. Ibu Septiawafa hadir. Septia Wafa. Keluar. Sebentar ya. Oke. Septia Wafa hadir. Indah Oktavia? Hadir, Bu. Teguh Setiawan? Teguh Setiawan? Nggak ada ya. Siti Azkia? Hadir, Bu. Ilmi Aulia? Hadir Bu. Selinia? Hadir Bu. Sama Silvi Nuraini? Hadir, Ibu. Ya. Teguh Setiawan tadi nggak ada ya. Lulu Ilmakun?
Travelina, Mutiara Andini hadir, Bu. Mutiara Andini, mana ya? Sebentar. Oke. Mutiara Andini hadir. Tadi Sylvia Yuni enggak ya? Oke. Berarti yang enggak hadir itu Sylvia Yuni, terus Travelina, Lulu, sama Teguh Setiawan ya. Lulu ada Bu di partisipan Bu. Lulu ada. Bentar ya. Dah. Travelina juga ada Bu. Oke. Ya udah. Ya. Oke, berarti hari ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.